Sementara itu pemirsa, Iran menuduh Amerika Serikat melanggar klausul gencatan senjata, inti dari nota kesepahaman. Ya, Iran juga memperingatkan bahwa seluruh perjanjian dapat berada dalam risiko serius jika Amerika tidak memenuhi kewajibannya. یادداشت تفاهم مهمترین بخش از تعهدات متقابل طرفین هست، یعنی خاتمه جنگ در همه جبهه ها از جمله در لبنان. خب ما به تعهداتمون پایبند بودیم. طرف مقابل موظف بوده که متحدینش رو، مشخصا رژیم صهیونیستی رو وادار بکنه به توقف آتش در لبنان. در این زمینه شاهد هستیم که به وظایفشون عمل نکردن. Pemirsa, petugas tanggap darurat melakukan operasi penyelamatan di Kanarit usai serangan Israel terbaru Sabtu waktu setempat. Ya, selain menghancurkan bangunan, 7 orang tewas akibat serangan ini. Tim pencarian dan penyelamatan Lebanon bekerja di tengah reruntuhan bangunan di daerah Kanarit, Lebanon Selatan. Menurut saksi mata, serangan datang tanpa adanya peringatan. Akibat serangan ini, sedikitnya 7 orang meninggal dan belasan lainnya luka-luka. يعني مثل ما عم نشوف هون كلها أحياء سكنية، عالم عايشة بحالها، تعرضوا لاعتداء همجي وحشي عدواني، صار في عندنا حصيلة 12 شهيد لحد هلا وما يفوق ال 14 جريح، وعم تشتغل البلدية والهيئات المعنية على إزالة الأنقاض وعلى إزالة كل العوائق الموجودة حتى نقدر نشوف إذا ما في حدا تحت ركام. Sebelumnya, warga Lebanon sempat merayakan adanya gencatan senjata. Beberapa jam sebelum serangan, Israel dan Hizbullah telah sepakat melakukan gencatan senjata yang berlaku segera. Namun nyatanya serangan biadab, brutal dan agresif masih dilakukan Israel ke wilayah Lebanon Selatan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan bahwa militernya tidak akan mundur dari wilayah yang telah direbutnya di Lebanon. Pemirsa, warga kota Tyre, Lebanon membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel. Ya, akibat perang, puluhan bangunan rusak sementara lebih dari 3.000 orang tewas. Petugas dan warga membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan Israel di kota Tyre, Lebanon Selatan. Para pemilik toko juga berupaya memperbaiki tempat usaha mereka yang rusak. Akibat perang, banyak warga menanggung kerugian ekonomi hingga kehilangan orang-orang tersayang. Mereka berharap serangan Israel di negaranya dapat segera berakhir. العفش اللي جوا كله بتنضرب، كتر خير بلديه مش مقصره بالمره من اول نهار بلشت شغل بالبلد وعم تنظف البلد اول باول. Menurut data otoritas setempat, lebih dari 68.000 rumah di Lebanon hancur akibat gempuran Israel sejak 2 Maret 2026 lalu. Sementara korban tewas mencapai 3.756 orang. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi bertemu Menteri Luar Negeri Swiss Ignazio Cassis di Bergenstock, Swiss. Ya, pemirsa, ini merupakan pertemuan resmi pertama delegasi Iran setelah tiba di Swiss untuk pembicaraan terkait memorandum Amerika Serikat Iran. Araghchi dan Cassis berjabat tangan setelah duduk bersama delegasi mereka di resor pegunungan Swiss. Pertemuan bilateral tersebut berakhir setelah pertemuan selama 45 menit. Pembicaraan 4 pihak yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, Pakistan, dan Qatar dijadwalkan akan dimulai dalam beberapa jam mendatang. Bergenstock menjadi tempat diplomasi untuk mengimplementasikan memorandum antara Amerika Serikat dan Iran. Di tengah upaya perundingan damai Amerika Serikat Iran, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif bertemu dengan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance dan para pejabat senior Amerika di resor Bergenstock, Swiss pada hari Minggu waktu setempat.
Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Marsikal Lapangan Syed Asim Munir menyapa Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, utusan khusus Amerika Serikat Steve Witkoff dan Jared Kushner sebelum delegasi duduk untuk melakukan pembicaraan. Para pejabat saling bertukar senyum, berjabat tangan dan berpelukan singkat sebelum kedua delegasi memasuki ruang pertemuan mereka. Pakistan berperan sebagai salah satu mediator utama dalam upaya perdamaian Amerika Serikat dan Iran bersama dengan Qatar dan Swiss. Vance memimpin delegasi Amerika Serikat dalam pertemuan Bergenstock dengan Witkoff dan Kushner juga ikut serta dalam diskusi yang diperkirakan akan fokus pada fase selanjutnya dan negosiasi dengan Iran. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menegaskan meskipun Iran dan Amerika Serikat sepakat berdamai, namun pihaknya akan terus menyerang Hizbullah di Lebanon. Israel akan menempuh jalan yang lebih hati-hati demi menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat. לופתים את החמאס בעזה, שם אנחנו מחזיקים בלמעלה מ-60% משטח הרצועה, ובלבנון הרחקנו את איום הפלישה הקרקעית מיישובנו ושברנו את כוח הטילים של חיזבאללה. יש עוד עבודה לעשות בשני המקומות, אבל עשינו עבודה כבירה. זה נכון, המאבק עדיין לא תם, ואתגרים נוספים עוד לפנינו. ואלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד. אנחנו נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. נשמור על הישגי הממשלה, נשמור על הישגי המלחמה. אלה הישגים של עם ישראל כולו. כשם שהחזרנו. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kota Gaza. 5 warga Palestina tewas akibat serangan Zionis Israel. Serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di dekat persimpangan Al-Tayaran, kota Gaza pada hari Sabtu. Sedikitnya 5 warga Palestina tewas, 4 korban berasal dari keluarga yang sama, termasuk 2 anak-anak. Serangan udara militer Israel yang menargetkan daerah dekat persimpangan Al-Tayaran di pusat kota Gaza telah berulang kali terjadi. Selain menewaskan warga sipil, serangan juga menghancurkan bangunan. Situasi di jalur Gaza tetap sangat rentan dengan laporan terjadinya serangan yang terus dilancarkan Zionis Israel di daerah permukiman. Pemirsa, puluhan pemukim Israel memasuki kota tua Hebron di tepi barat dengan pengawalan pasukan Israel. Ya, aksi tersebut pemirsa kembali memicu ketegangan di kawasan tepi barat. Puluhan pemukim Israel memasuki kawasan kota tua Hebron, tepi barat di bawah pengawalan pasukan Israel. Rekaman menunjukkan para pemukim berkumpul pada sejumlah ruas jalan di kawasan bersejarah tersebut, sementara personel militer Israel berjaga di sekitar lokasi. Aksi masuknya para pemukim ke kawasan kota tua Hebron pun memicu ketegangan dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi bentrokan dengan warga Palestina di wilayah tersebut. Pasukan Pertahanan Israel IDF melaporkan telah membunuh 2 orang anggota Hamas yang mengurus jaringan pendanaan. Rekaman yang dirilis oleh IDF pada hari Minggu menunjukkan serangan yang mengenai infrastruktur yang terkait dengan Hamas. Militer Israel mengidentifikasi 2 pria yang tewas dalam serangan sebagai Hussein Kodra dan Mohamed Farah. Menurut IDF, keduanya membantu mentransfer sejumlah besar uang ke sayap militer Hamas melalui jaringan operator penukaran uang yang beroperasi di Turki dan Gaza. Sementara Hamas belum memberikan komentar terkait klaim tersebut.
Israel mengatakan akan terus menargetkan tokoh-tokoh politik, militer, dan keuangan Hamas dalam upaya melemahkan kemampuan operasional kelompok tersebut. Dituduh sebagai anggota Hamas, juru kamera Al Jazeera Ahmed Wisha tewas akibat serangan Israel di Gaza. Ya, kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Muhammad Wisan yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Seorang juru kamera Al Jazeera Ahmed Wisha tewas dalam serangan udara Israel di Camp Burej, Gaza Tengah yang menewaskan 10 orang. Militer Israel IDF mengonfirmasi Ahmed Wisha merupakan target dalam operasi yang dilakukan di Gaza Tengah. Israel menuduh Ahmed sebagai anggota sayap militer Hamas yang bertugas sebagai penembak jitu. IDF juga menyatakan Ahmed tewas bersama 2 anggota Hamas lainnya. Al Jazeera mengecam kematian Ahmed Wisha dan menyebutnya sebagai pembunuhan yang disengaja terhadap salah satu pekerja medianya. Al Jazeera menyebut Ahmed sebagai pekerja media Al Jazeera ke-12 yang tewas di Gaza sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Kasus ini menambah daftar insiden yang memicu perdebatan mengenai tuduhan Israel terhadap jurnalis dan pekerja media Palestina yang menjadi korban serangan selama perang berlangsung. Kematian Ahmed terjadi kurang dari 3 bulan setelah saudaranya Muhammad Wisha yang juga bekerja untuk Al Jazeera tewas dalam serangan terpisah yang dilakukan Israel. Muhammad Wisha tewas dalam serangan Israel pada April lalu. Saat itu, militer Israel menuduh Muhammad bekerja di fasilitas produksi roket dan persenjataan Hamas. Namun, otoritas Israel tidak menyampaikan rincian maupun bukti yang dapat diverifikasi secara independen untuk mendukung tuduhan tersebut. Al Jazeera menilai militer Israel terus menyebarkan tuduhan yang tidak didukung bukti guna mendiskreditkan staf medianya. Al Jazeera pun mendesak komunitas internasional dan lembaga hukum internasional mengambil langkah konkret meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam serangan terhadap jurnalis. Di tengah krisis kemanusiaan yang terus melanda jalur Gaza, Uni Emirat Arab kembali mengirim gelombang bantuan dalam skala besar. Puluhan truk syarat logistik dan perlengkapan darurat menembus perbatasan Rafah dari Mesir membawa harapan bagi ribuan warga Palestina yang terdampak konflik berkepanjangan. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan terbaru ke jalur Gaza melalui program Operation Chivalrous Night 3. Bantuan ini disalurkan melalui konvoi truk yang melintasi perbatasan Rafah di Mesir menuju wilayah Palestina yang dilanda krisis kemanusiaan. Truk-truk tersebut mengangkut paket bahan pangan serta perlengkapan tempat tinggal darurat yang diperuntukkan bagi keluarga-keluarga Palestina di Gaza. Sebanyak 5 konvoi bantuan berhasil memasuki jalur Gaza sepanjang pekan ini. Konvoi tersebut terdiri dari 64 truk yang membawa sekitar 786 ton bantuan kemanusiaan. Ya pemirsa, di layar televisi Anda ini adalah situasi terkini di Polda Metro Jaya, di mana tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, baru saja tiba di Mapolda Metro Jaya. Sebelumnya, Roy Suryo dan juga tersangka lainnya, Tifauziah Tiasuma, sempat dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati setelah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dan pemirsa, rencananya setelah tiba di Polda Metro Jaya, Roy Suryo akan menjalani pemeriksaan dan kemudian akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta sebagai pelimpahan kasusnya yang sudah masuk ke dalam tahap P21. Selain Roy Suryo, tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi, Tifauziah Tiasuma, juga dibawa ke Polda Metro Jaya untuk selanjutnya akan dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta.
Pemirsa, ribuan supporter Persija The Jackmania berkonvoi merayakan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di iNewsroom Pagi. Ya pemirsa, ribuan supporter Persija The Jackmania berkonvoi dengan menggunakan kendaraan dan berkumpul di kawasan Hotel Indonesia untuk merayakan hari ulang tahun ke-499 Jakarta. Sambil menyalakan petasan, mereka berharap Jakarta lebih baik lagi dan Persija bisa menjadi juara. Dengan menggunakan sepeda motor dan mobil, ribuan supporter Persija The Jackmania berkumpul di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin dini hari. Dengan mengibarkan bendera The Jack dan menyalakan kembang api, mereka merayakan hari jadi ke-499 Kota Jakarta. Supporter klub sepak bola asal Jakarta Persija ini berharap Kota Jakarta bisa menjadi kota yang lebih baik lagi dan tertata, sementara untuk tim sepak bola Persija, mereka berharap Persija bisa menjadi juara. Harapan saya untuk Jakarta semoga kedepannya lebih baik, lebih baik lagi, dan untuk Persija semoga musim depan juara dan seterusnya musim ke musim. Setelah menyalakan kembang api di Bundaran Hotel Indonesia, mereka melanjutkan konvoi berkeliling kota. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Ya, kawasan Jalan HR Rasuna Said atau Kuningan kini tengah bersolek. Ya pemirsa, kawasan ini nantinya akan dibuat ramah pejalan kaki dengan trotoar yang lebih lebar dan juga cantik. Jelang hari ulang tahun Jakarta pada 22 Juni hari ini pemirsa, kawasan Kuningan terus ditata. Para pekerja tampak sibuk mengerjakan perbaikan sarana di sejumlah sudut Kuningan. Tidak hanya trotoar, tetapi Kali Cideng dan jembatan penyeberangan orang atau JPO juga dipercantik. Aksen tanaman juga ditambah di beberapa titik untuk memanjakan mata saat warga melintas menuju selatan Jakarta maupun pusat kota. Rencananya wajah baru Kuningan akan diresmikan pada hari ulang tahun ke-499 Jakarta hari ini. Ya pemirsa, menyambut HUT Jakarta, Pemprov DKI juga mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi. Ya, infrastruktur ini mampu integrasikan 6 moda transportasi umum. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mencanangkan pembangunan pedestrian dek duku atas di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan Minggu siang. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan memperkuat integrasi 6 moda transportasi, yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Komuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta. Pedestrian dek duku atas akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna. Pedestrian ini dengan 6 moda yang terhubung akan menjadi seamless mobility. Artinya orang tidak ada lagi yang kepanasan, kehujanan, dan sebagainya. Nah, itulah yang menunjukkan kalau memang semuanya nanti sudah terkoneksi dengan baik, Jakarta saya yakin akan menjadi lebih nyaman dan lebih aman. Sehingga dengan demikian saya yakin pasti akan mengurangi kemacetan di tempat itu. Selain menjadi jalur penghubung, pedestrian dek ini diharapkan mampu membentuk wajah baru kawasan Sudirman Duku Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna termasuk penyandang disabilitas. Ya pemirsa, Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta ramai pengunjung di akhir pekan. Ini nggak sedikit pengunjung pemirsa yang datang memboyong keluarga mereka untuk menikmati semua keseruan di PRJ.
Di momen libur akhir pekan kemarin pemirsa, banyak dimanfaatkan warga berlibur ke sejumlah tempat wisata, salah satunya di Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta. Salah satu ciri khas menarik dari gelaran PRJ adalah banyaknya pengunjung yang menggendong tas makanan ringan berukuran jumbo. Tidak hanya itu, pesta rakyat terbesar se-Asia Tenggara ini juga menghadirkan pameran produk, bazar UMKM, wahana permainan, kuliner Nusantara hingga konser musik. Pekan Raya Jakarta digelar selama 32 hari mulai dari 11 Juni sampai 12 Juli mendatang. Tidak hanya PRJ pemirsa dan juga Syafa, ini juga ada parade mobil hias yang meramaikan Parade Jakarnaval 2026 di kawasan Pantai Lagun, Ancol, Jakarta. Ya, tidak hanya itu, ondel-ondel hingga tarian Jaga Jakarta Bersih dan pilah sampah menjadi daya tarik wisatawan. Pengunjung Ancol tumpah ruah pada acara Jakarnaval 2026 di Pantai Lagun dalam rangka menyambut HUT Jakarta ke-499. Acara yang dimulai pada Sabtu sore itu tak hanya menampilkan hiburan musik secara gratis, namun juga menampilkan parade kreatif dengan konsep intelektual properti lokal dan kostum karakter animasi yang dibuat oleh kreator lokal. Acara juga menghadirkan parade ondel-ondel hingga tarian Jakarta Bersih dan pilah sampah. Kegiatan yang digelar oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta bersama PT Pembangunan Jaya Ancol itu menjadi bagian dari upaya merayakan keragaman budaya Jakarta sekaligus mendorong kesadaran masyarakat terhadap pelestarian budaya lokal. Dari Jakarta, Ismalia Rama Romadona, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tadi di awal kita sempat membahas kalau nih hadiah dari Jakarta untuk warganya adalah gratis transum nih atau Betul transportasi sekali. umum pemirsa. Di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung merevisi ketentuan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka HUT ke-499 Kota Jakarta. Jika sebelumnya berlaku khusus untuk pemegang KTP Jakarta, kini kebijakan tersebut diperluas untuk seluruh pemegang KTP Indonesia. Pramono menjelaskan program gratis transportasi umum dan fasilitas wisata dalam rangka hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta berlaku tanggal 22, 27, dan 28 Juni 2026. Pramono mengatakan perubahan itu dilakukan setelah Pemprov menerima berbagai masukan dari masyarakat. Menurutnya, banyak warga luar Jakarta juga ingin memanfaatkan program tersebut. Ya pemirsa, drama dan pesta gol mewarnai lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Ya, selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. To go with a 5-star performance from the ratusan juta rupiah. Dari Gorontalo, Nur Faizi Lasahan, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar 20 petak kontrakan dan 5 rumah tinggal di Jalan Kertajaya Raya, Penjaringan, Jakarta Utara. Warga sekitar lokasi kebakaran panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya agar tidak merembet ke rumah mereka. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran ini, namun api diduga akibat adanya warga meninggalkan rumah saat sedang memasak. Api baru bisa dipadamkan setelah 15 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus tengah ditangani Polsek Penjaringan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Hukum Hotman 911 beri perlindungan hukum ke korban penyekapan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Polda Metro Jaya akan menyerahkan tersangka kasus ijazah Joko Widodo, Roy Suryo, dan Dr. Tifa ke Kejaksaan hari ini. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di iNewsroom pagi. Ini kita ada yang beda pagi ini. Ada yang beda hari pemirsa. Kita pakai pakaian khas Betawi. Karena hari ini adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-499, Pram. Iya, selamat ulang tahun Jakarta. Ya. Ini doa harapannya apa nih untuk Jakarta? Semoga Jakarta semakin maju, bebas dari sampah dan polusi, dan warganya nih semakin sejahtera ya, Pram, ya. Bahagia warganya, Bahagia, Jakarta penting semakin sekali. ramah pada warganya, dan Betul Jakarta sekali. kembali aman lagi pemirsa. Amin. Dan ada kabar gembira, Pram. Apa tuh, Sobat? Di HUT Jakarta ini nantinya tanggal 22, 27, dan 28 Pemprov menggratiskan transportasi publik dan juga beberapa destinasi wisata. Di bawah Iya. naungan pemerintah DKI Betul Jakarta sekali, ya, mumpung pemirsa lagi ya. liburan sekolah ya. Dimanfaatkan ya, Pram, ya. Jadi bukannya kita memberikan kado ke Jakarta, cuma Jakartanya memberikan kado kepada warganya. Dan yang menarik lagi pemirsa, tidak hanya KTP Jakarta aja, cuma seluruh KTP Bisa Indonesia menikmati ya? bisa menikmatinya pemirsa. Oke. Luar biasa. Ya pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam pemirsa, komprehensif dan juga tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom pagi kali ini kami akan memiliki informasi di mana ada kecelakaan pemirsa. Kecelakaan maut yang terjadi di Pangkalan, Jawa Timur. 2 korban tewas dan 2 terluka saat 2 mobil terlibat tabrakan. Kecelakaan maut yang melibatkan 2 kendaraan roda 4 terjadi di Bangkalan, Jawa Timur. 2 korban di dalam mobil pickup menderita luka-luka berhasil diselamatkan. Sementara 2 orang lainnya di dalam mobil sedan yang terjepit meninggal dunia di lokasi kejadian. Kejadian berawal saat mobil sedan melaju dengan kecepatan tinggi dan hendak menyalip kendaraan di depannya. Naas di saat bersamaan sebuah pickup juga melaju kencang dari arah berlawanan. Tabrakan pun tak terhindarkan. Usai kejadian, 2 korban tewas dan korban luka dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Sementara kedua kendaraan terlibat kecelakaan juga dievakuasi petugas dari TKP. 2 mobil roda 4 nabrak tiang sama pohon. Mobil itu ada 2 mobil itu dari arah timur, kayaknya nggak tahu menuju kemana. Orangnya terjepit di dalam. Kayaknya 2 orang yang meninggal. Insiden laka lantas ini pun masih ditangani unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 kendaraan yang terdiri dari 2 bus dan 2 kendaraan pribadi terlibat kecelakaan beruntun di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, kecelakaan ini diduga akibat bus akap hilang kendali saat gagal menyalip. Kecelakaan beruntun melibatkan 4 kendaraan antara bus akap dengan bus Transjakarta dan 2 kendaraan lainnya di ruas tol Jakarta Cikampek, Makassar, Jakarta Timur. Terlihat bus akap mengalami ringsek parah pada bagian depan usai menabrak beton pembatas jalan tol. Sementara bus Transjakarta rusak pada bagian belakang termasuk 2 kendaraan pribadi lainnya. Penumpang bus akap dan bus Transjakarta berhasil dievakuasi dari dalam bus. Beberapa penumpang menderita luka-luka dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun 4 kendaraan diduga terjadi karena bus akap yang gagal menyalip hingga menabrak bus Transjakarta yang berada di depannya. Bus kemudian menabrak 2 kendaraan pribadi hingga akhirnya menabrak beton pembatas jalan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan langsung dievakuasi petugas, sementara akibat kejadian ini, kemacetan panjang beberapa kilometer sempat terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kurang dari 24 jam polisi menangkap pelaku perampokan minimarket di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ya, dalam aksinya pelaku menodongkan senjata api ke karyawan minimarket. Seorang pelaku perampokan bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Surya, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam berangkas dan menyekap karyawan toko minimarket. Kurang dari 24 jam, pelaku yang berinisial ARM ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap setelah polisi menggelar olah TKP dan memeriksa CCTV.
Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk korek api berbentuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menakuti korban. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tim hukum Hotman 911 mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tim hukum datang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyikapan oleh kekasihnya di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyikapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam pada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman 911. Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh nggak ngikutin, mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Pemirsa, seorang perempuan warga Antapani, Kota Bandung ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Minggu 13 Juni 2026. Korban sempat hilang kontak dengan keluarga sejak tahun 2023 dan berikut kronologis singkatnya. Berdasarkan informasi, korban berinisial YTT dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di sebuah konser musik di Bandung. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah membawa Taufik ke rumahnya di Ranca Ekek dan dikenalkan ke keluarganya. Setelah itu komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Paster Bandung. Sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2026 tidak ada kontak dan kabar dari korban. Sementara pemirsa, pada Minggu 13 Juni 2026, keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ditemukan, korban mengalami luka berat di bagian wajah, kepala, mata, dan tubuh. Keluarga kemudian melapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat terduga pelaku melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian polisi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Usai menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri, 2 tersangka kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo, Roy Suryo, dan Tifauziah Tiasuma dibawa penyidik ke Polda Metro Jaya. Ya, kedua tersangka dibawa untuk nantinya melaksanakan pelimpahan tahap 2 dari kepolisian ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Usai dirawat sejak Jumat sore, Senin pagi ini pemirsa, Roy dan Tifa dibawa oleh penyidik Subdit Kamnek Polda Metro Jaya untuk diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Namun sebelum dibawa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kedua tersangka akan dibawa kembali ke rumah tahanan Polda Metro Jaya.
Pelimpahan tahap 2 ini menjadi babak baru dalam penanganan perkara hukum tudingan ijazah palsu Jokowi yang selama 1 tahun bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya, usai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kuasa hukum kedua tersangka akan langsung mengajukan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan pemirsa, untuk informasi terkini, kita bergabung dengan rekan kami Indira Utomo langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Indira. Bagaimana kondisi terkini jelang penyerahan Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Kejaksaan? Dan jam berapa rencananya akan diserahkan? Ya, selamat pagi Pram dan juga Syafa. Memang hari ini tersangka kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo baik Roy Suryo dan juga Tifauziah Tiasuma dijadwalkan akan menjalani pelimpahan tahap 2 dari pihak Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, memang kedua tersangka ini sudah dalam perjalanan dari RS Polri ke Polda Metro Jaya, dan namun hingga saat ini kami masih terus memantau untuk kedatangannya. Dan Roy Suryo ini dibawa ke Polda Metro Jaya untuk melengkapi berkas administratif sebelum nantinya dibawa ke Kejari Jakarta Selatan untuk melaksanakan prosedur hukum tahap 2. Dan pelimpahan tahap 2 ini memang meliputi pelimpahan berkas perkara dan dibawanya kedua tersangka ini setelah sebelumnya untuk kasus ini memang dinyatakan telah P21 oleh Kejaksaan. Dan dalam hukum acara pidana, pihak Kejaksaan ini memang memiliki wewenang penuh begitu untuk menahan tersangka dan menyusun surat dakwaan dan kemudian nanti melakukan penyidangan yang akan dilimpahkan ke pengadilan negeri. Dan memang menjelang proses pelimpahan tersebut, sejak tadi malam di RS Polri dari pihak simpatisan dan juga aparat kepolisian masih terus berjaga dan mengunjungi baik Roy Suryo dan juga Tifauziah untuk mengetahui seperti apa kondisi kesehatannya hingga dini hari. Dan dalam proses pelimpahan ini memang sebelumnya pihak kuasa hukum dan juga penyidik sempat terjadi perdebatan begitu apakah akan dibawa ke Polda Metro Jaya karena melihat kondisi dari kedua tersangka ini sebelumnya memang masih dalam pantauan medis. Dan akhirnya setelah disetujui dan negosiasi antara penyidik dan juga kuasa hukum begitu, akhirnya pagi hari ini kedua tersangka dibawa dari RS Polri ke Polda Metro Jaya sebelum nantinya akan dibawa ke Kejari Jakarta Selatan. Dan kami masih terus memantau dan juga menunggu kedatangan dari kedua tersangka dan juga penyidik. Sementara itu Syafa dan juga Pram. Ya, Indira, apakah Anda langsung dari Polda mendapat informasi pukul berapa pastinya kedua tersangka ini akan dibawa ke Kejaksaan? Baik, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, nantinya kedua pihak ini rencananya akan diberangkatkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekitar pukul 8 pagi. Baik, terima kasih Indira Utomo melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya dan selamat kembali bertugas. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan komentar mengenai kondisi tersangka fitnah ijazah palsu Roy Suryo yang sempat dirawat di rumah sakit. Ya, Wapres Gibran yang merupakan anak dari Presiden ke-7 RI Jokowi mengingatkan para tersangka untuk mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Ya, diikuti saja proses yang ada, dan yang paling penting kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Ya, pemirsa, Israel terus menyerang Lebanon, perjanjian damai pun terancam batal. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan perbarui informasi Anda setelah jeda berikut.
Pemirsa, meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Ya, Wakil Presiden Amerika Serikat memberikan ancaman kepada Israel. Meski Amerika Serikat telah sepakat berdamai dengan Iran, namun serangan Israel tak kunjung berhenti di seluruh Lebanon Selatan. Badan Pertahanan Sipil Lebanon mengatakan total korban jiwa serangan Zionis di seluruh Lebanon pada hari Sabtu mencapai 32 orang. Operasi militer Israel di Lebanon terus berlanjut meski perjanjian damai telah ditandatangani. Bahkan juru bicara militer Israel membantah laporan yang menyatakan bahwa AS telah memberitahu Iran bahwa Israel tidak akan meningkatkan konflik di Lebanon. כל מה שקשור בהסכמים קשורים לדרג המדיני, זה ברמת הדרג המדיני. אנחנו נמשיך לפעול על פי הנחיות, כל עוד הם לא קיבלנו הנחיות אחרות, אנחנו נמשיך לפעול. ראשית, תראי, אנחנו פועלים על פי הנחיות הדרג המדיני, כל עוד ההנחיות לא משתנות, אנחנו ממשיכים לפעול על פי ההנחיות שקיימות כרגע. Amerika pun angkat suara. Wakil Presiden AS memberikan ancaman kepada Israel. JD Vance mengatakan Israel seharusnya tidak mengganggu perjanjian damai AS-Iran dengan terus menyerang Lebanon, karena sekutu satu-satunya yang dimiliki Israel adalah Amerika. What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Angkatan Udara Zionis Israel telah melakukan penghancuran dan membunuh pejuang Hizbullah dengan menyerang setidaknya 100 target di berbagai wilayah Lebanon Selatan. Hal ini tentunya mengabaikan perjanjian damai AS-Iran yang seharusnya bisa menghentikan operasi militer di semua lini termasuk Lebanon.